الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين azanallahu wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan dan limpahan nikmat dan karunia yang selalu dan senantiasa dicurahkan kepada kita sampai dengan detik ini. Baik nikmat berupa ad-diniyah yang terkait dengan agama, nikmat keimanan di dalam Islam, maupun nikmat yang terkait dengan ad-dunyawiyah, persoalan duniawi yang menunjang kehidupan kita di atas bumi atau di dunia ini. Dan tentunya kita meyakini semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Dan kewajiban kita adalah mensyukurinya baik dengan lisan ataupun dengan pengakuan di dalam hati kita, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita mempergunakan baik nikmat tersebut di jalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai. Dan insyaallah di kesempatan petang hari ini kita akan lanjutkan pelajaran dengan tema tafsir masih di surah Al-Baqarah yang merupakan surah yang kedua dari urutan mushaf. Dan sebelum lanjut, memang ada masalah dengan sound systemnya, ada masalah. Gimana? Ini suaranya kedengaran enggak? Kedengaran. Alhamdulillah. Nah, iya. Di ayat yang ke-100. Ya. Nah, dan perlu saya ingatkan bagaimana pendahulu kita yang soleh dari kalangan as-sahabah, at-tabi'in, mereka ini ketika mempelajari Al-Quran 10 ayat 10 ayat dan tidak akan menambah dari 10 ayat kecuali mereka sudah mengamalkan 10 ayat tersebut. Mereka hafal, amalkan, baru tambah lagi 10 ayat. Itu dahulu. Nah, jadi ini pendahulu kita yang soleh menunjukkan betapa seriusnya mereka mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Bukan hanya sekedar kita hafal, tahu, tetapi tidak ada langkah atau usaha untuk mengamalkannya. Nah,
kita sudah sampai di ayat yang ke-100. Mudah-mudahan 99 ayat sebelumnya sudah kita berusaha untuk mengamalkannya. Sebab ilmunya sudah sampai ke kita. Ya, ilmunya sudah sampai ke kita. Nah, kita sudah mengetahuinya. Kita dituntut mengamalkan apa-apa yang sudah kita ilmui. Apa-apa yang sudah kita ketahui. Di ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw kullama" afwan, huruf alif yang di depan itu ya, atau hamzah itu disebut dengan hamzah istifham, pertanyaan. Ya, sama dengan apa? Hal. Ya, hal. Adapun waw aw kullama itu ataf. Ya, huruf ataf dalam bahasa Arab. Kemudian kullama itu sendiri ini adalah maf'ul fihi. Ya, yang merupakan dzarfuz zaman, keterangan ya, waktu yang kandungannya bermakna syarat. Ya, kandungannya bermakna syarat. Apakah setiap kali ya, nah, ahadu ya, ahadu ya, kalau di Arab itu adalah fi'il madhi ya, dan fi'il madhi yang mabniun 'ala dhamm. Adapun waw yang di belakang itu adalah fa'ilnya. Nah, setiap kali mereka ya, mengambil perjanjian atau melakukan perjanjian, yang dimaksud di sini dengan mereka kaum Yahudi, ya, kaum Yahudi. Apakah setiap kali mereka berjanji, istilahnya mengambil perjanjian, ya, nah, ahadu ahdan dengan sebuah perjanjian, ya, nabazahu, ini nabadha itu artinya adalah torahahu, dilempar, dibuang. Ya. Namun, ya, biasa diterjemahkan di sini, ya, mereka tinggalkan. Nah, tinggalkan perjanjian tersebut. Mereka langgar perjanjian tersebut. Siapa yang melanggarnya? Fariqum minhum. Sebahagian dari mereka. Sebahagian dari mereka. Yakni kaum Yahudi. Bahkan aktsaruhum, kebanyakan dari mereka, dari kaum Yahudi, la yu'minun, tidak beriman. Nah, di ayat yang ke-100 ini kembali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menerangkan betapa buruk, betapa jelek akhlak Bani Israel. Apa itu? Setiap kali mereka ini berjanji, ya, mengambil perjanjian untuk diri mereka sendiri, ya, termasuk diantaranya adalah mereka berjanji untuk mengimani semua yang terdapat di dalam kitab Taurat mereka. Semua yang terdapat dalam kitab Taurat mereka
Ya, mereka janji untuk beriman, percaya, dan mengamalkannya. Nah, termasuk di antara apa yang terdapat dalam kitab Taurat mereka, diberitakan akan ada namanya nabi terakhir. Ada nubuah terakhir, yang itu adalah kenabian Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ditunjukkan dalam Taurat. Konsekuensi sebagai seorang Yahudi, kalau Anda betul-betul Yahudi, Anda punya kitab Taurat. Anda sudah berjanji untuk berpegang teguh dengan Taurat, dengan isi dan konsekuensinya. Nah, ini kalau Anda seorang Yahudi. Dan mereka melakukan yang demikian. Nah, mengimani kitab Taurat, kitab yang datang dari Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Datang dari Allah. Mereka berjanji untuk mengimani isinya, mereka berjanji untuk mengamalkan konsekuensinya. Tetapi yang jadi masalah di antara isi di kitab Taurat itu adalah pemberitaan tentang adanya nabi terakhir. Ya. Pemberitaan akan adanya nabi yang terakhir. Begitu mereka tahu hal tersebut, maka apa yang terjadi? Nabadahu, tarahahu. Mereka lempar, mereka buang perjanjian tersebut. Padahal sudah berjanji ini. Ya. Berjanji siap berpegang teguh dan mengamalkan kitab Taurat. Tetapi begitu tahu bahwa dalam kitab Taurat itu ada namanya Nabi Muhammad disebutkan, tolahahu nabadahu. Dia langgar itu janjinya. Siapa yang melanggar? Apakah semua kaum Yahudi? Allah sebutkan fariqum minhum, hanya sebagian. Hanya sebagian kaum Yahudi yang tidak mau terima itu. Sebagian yang lain terima. Tapi yang jadi masalah sebagian yang lain ini aksaruhum, lebih banyak yang tidak terima. Lebih banyak yang tidak beriman. Nah, ini burukan, kejelekan kaum Yahudi. Nah, sekaligus bantahan terhadap siapapun yang berusaha mencuci otak kaum muslimin dengan memasukkan klaim, statement bahwasanya siapa saja yang beriman kepada Tuhan, entah itu Yahudi, Nasrani ataupun Islam, ya, pasti mereka akan selamat. Nah, ini pemikiran seperti ini siapa yang menyuarakan ini? Hah? Siapa? Jil. Tahu Jil? Apa? Jaringan Islam Lade apa? Liberal. Nah, disuarakan itu. Iya. Tidak ada perbedaan kita dengan Yahudi. Yang penting sama-sama beriman, percaya sama Tuhan, sama-sama berbuat baik. Masya Allah. Sementara Allah mencela mereka dalam Al-Quran, menyebutkan aibnya mereka sebagai peringatan untuk kita. Hati-hati kalian terhadap kaum Yahudi. Kalau Rasulullah SAW saja, mereka berani berbuat yang tidak benar kepada Rasulullah, apalagi kepada kita. Nah,
Apalagi kepada kita. Tapi juga bukan maksudnya saya menebarkan ujaran kebencian, menanamkan kebencian. Tidak. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Terserah mau dipahami itu ujaran kebencian. Kalau memang itu ujaran kebencian, maka ujaran kebencian ini datang dari Allah Rabbul Alamin. Silahkan tuntut Allah pakai pasal yang kau punya. Allah sebutkan demikian. Kaum Yahudi, ya, mereka berjanji berpegang teguh dengan Taurat. Begitu didapatkan dalam Taurat, ternyata ada disebutkan tentang kenabian Muhammad, langsung dilanggar itu perjanjian. Dilanggar itu perjanjian, bukan semuanya. Bukan semua dari mereka, hanya sebagian. Nah, di ayat yang berikutnya, walamma ja'ahum rasulun min indillah. Ketika datang kepada mereka kaum Yahudi, rasul. Kalau rasul berapa? Berapa rasul ini? Hah? Berapa? 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 Tidak ada. Sudah mau belajar. Rasul ini mufrad musanna jamak. Hah? Kasih keras suaramu. Ini mufrad musanna atau jamak? Ay, bang. Nah. Oh, disuruh berdiri nanti. Nah, ini mufrad satu, rasul. Kalau dua rasulani, jamak rusul. Nah, ini tuh kita belajar itu, kamu masih belajar bahasa Arab. Itu untuk ini, untuk paham Al-Quran. Ya, bukan cuma sekadar hadir, bukan. Bagaimana kita bisa aplikasikan bahasa Arab di sini, di Al-Quran? Itu tujuannya. Walamma, dan ketika, ini kata lamma, itu digunakan dalam sejumlah kondisi dan keadaan. Kadang dia bermakna bukan, tidak. Kadang dia bermakna hina. Hina itu artinya ketika, tatkala. Dan di sini maknanya tatkala, ketika. Ya. Ja'ahum. Ya. Ini fi'il madhi, menunjukkan betul lampau. Telah datang kepada mereka. Siapa mereka? Kaum Yahudi. Siapa yang datang? Rasul. Berapa rasul? Satu. Rasul yang siapa yang dimaksud? Hah? Nabi Musa. Nah, sudah minta Musa. Masa Musa datang lagi? Berapa kali mau datang Musa? Ini juga. Ini maaf sekalian. Tadi kan sudah. Nabi Musa bawa Taurat. Ya. Iya. Sudah, mereka sudah pegang Taurat. Adam ini di bawah sama Nabi Musa. Mereka sudah pegang. Nah. Iya. Lalu mereka di antara kebiasaan mereka berjanji mengamalkan Taurat apa segala macam. Nah, begitu datang Rasul yang terakhir maksudnya ini, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min indillah. Rasul ini Allah utus, datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengutusnya. Musaddiqun, membenarkan lima ma'ahum, apa yang ada pada mereka dari kitab Taurat. Ya, kan di dalam kitab Taurat sudah disampaikan nanti datang itu Rasul terakhir namanya Muhammad. Apa yang disebutkan dalam kitab Taurat betul terjadi. Ya, Allah utus Rasul terakhir namanya Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Nabadha fariqum minal ladina utul kitab Allah. Inilah bejatnya kaum Yahudi. Tidak sesuai dengan keinginannya. Nabadha fariqum minal ladina utul kitab Allah. Sebahagian dari kaum Yahudi itu, sebahagian dari ahlul kitab itu nabadha, nabuwang. Itu namanya kitab Allah. Iya.
Mereka buang di mana? Wara'a zuhurihim, di belakangnya. Ya. Ini ungkapan Al-Quran luar biasa. Balaghahnya. Ya. Bukan cuma sekedar dibuang. Coba ya, kalau misalnya ini saya buang. Dibuang seperti itu. Di depan, kan orang bisa buang di depan. Di samping kanan, samping kiri. Kan begitu. Ada kemungkinan bisa diambil lagi. Paham maksudnya? Tapi kalau dibuang di belakang, sama sekali tidak mau diambil. Nah, dibuang di belakang punggung mereka. Ya. Ka'annahum la ya'lamun. Seolah-olah itu mereka tidak tahu. Padahal sudah mereka tahu. Nah, ini sekali lagi menyebutkan bagaimana ya, jelek dan buruknya akhlak kaum Yahudi. Nah, mereka sendiri yang berjanji ya, mau berpegang teguh dengan Taurat, mengamalkan Taurat, ya, tapi begitu isi Taurat tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, buang. Begitu datang betul apa yang disebutkan dalam Taurat, ja'ahum rasulun min indillah, datang Muhammad seperti yang diberitakan dalam Taurat, sudah. Bukan cuma melanggar janji mereka. Kitab Allah wara'a zuhurihim nabaduhu, mereka buang ke belakang punggung mereka. Padahal di kitab Allah ini, kitab Taurat, kitabnya Allah sama dengan Al-Quran. Nah, inilah kaum Yahudi jemaah sekalian. Dari ayat-ayat ini kita bisa memetik sejumlah pelajaran penting. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Annal Yahuda la yusaqu minhum bi ahdin li'annahum kullama ahadu ahdan nabadha fariqum minhum." Kaum Yahudi itu sama sekali tidak bisa dipegang kata-katanya. Sama sekali mereka ini ya tidak bisa memenuhi janji, memenuhi perjanjian. Kenapa? Sebab setiap kali mereka berjanji dengan sebuah perjanjian, dilanggar. Berjanji dengan sebuah perjanjian, dilanggar. Dan fakta yang disebutkan dalam catatan sejarah kaum muslimin, sebagaimana dalam sirah Nabawiyah, bagaimana mereka selalu dan sering mengingkari dan melanggar perjanjian dengan kaum muslimin di Madinah. Ingatnya di Madinah itu kompleks. Maksudnya kompleks, apa istilahnya? Bukan cuma kaum muslimin di sana ada. Di sana ada kaum Yahudi. Ya. Naam. Dan pemimpin kota Madinah ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Opsi untuk mereka yang tidak Islam, diajak masuk Islam. Tidak mau masuk Islam, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi hatta yu'tal jizyah, mereka harus bayar pajak kepada pemerintah kaum muslimin supaya keamanan mereka dijamin. Nah, itu konsekuensi kalau negara Islam. Yang bayar pajak itu non muslim, orang kafir. Kaum muslimin tidak boleh disuruh bayar pajak sebab mereka sudah ada beban zakat, bukan pajak. Nah, selalu mereka langgar perjanjian. Demikianlah wataknya kaum Yahudi. Ya. Yang kedua, anna nabadha fariqum minal ummati yu'tabar nabadha minal ummati kullaha ma lam yatabarra'u minhu fa in tabarra'u minhu fa innahum la yunhiquhum 'arahu. Kata beliau rahimahullah, siapa saja yang melanggar perjanjian, ya, segolongan melanggar perjanjian, sebagian kecil dari umat itu melanggar perjanjian, maka itu terhitung semua umat ini dianggap melanggar perjanjian kalau mereka yang tahu bahwa ada yang melanggar perjanjian itu diam.
tidak ada yang menegakkan namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Seolah-olah membiarkan, mendiamkan, mengaminkan pelanggaran tersebut. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Nah, kaum Yahudi, apakah semuanya melanggar perjanjian? Allah sebutkan fariqum minhum, hanya sebagian. Tapi kenapa Allah sebutkan balaksaruhum la yu'minun? Kebanyakan mereka tidak beriman. Bukankah yang sebagian? Iya, yang lain ini mendiamkan. Ada saudaranya, ada temannya, ada sahabatnya melanggar perjanjian, didiamkan begitu saja. Mereka tidak berlepas diri dari kemungkaran itu. Tidak main-main. Orang berjanji, saya janji, misalnya sumpah pemuda. Saya bagi pemuda, saya tidak akan menikah. Contoh gini, jadi besar-besarkan. Nah, sebagian mereka melanggar janji, tapi menikah diam-diam. Ya, ada bisa toraknya mereka kasih tahu, sudah menikah. Yang lain yang tahu bahwa si fulan ini sudah melanggar perjanjian, Nabi kembang. Malah terkesan nak aminkan, nak dukung. Ini semuanya dihukumi sama. Paham maksudnya kan? Iya. Antum saya kasih yang lain. Antum lihat sebuah kemungkaran. Apa yang biasa kemungkaran saat ini yang banyak? Saya tadi main bola di Sinar 7. Ternyata di sana ada senam pakai musik. Ya. Yang ikut senam semuanya pakai jilbab. Jago. Ya. Tapi musiknya pokoknya ya, enggak tahu jenis apa namanya, jelas goyangnya bikin pusing kepala. Ya. Nah, itu kemungkaran apa bukan? Kemungkaran. Ya. Bagaimana muslim melihat kemungkaran? Kalau dia punya kemampuan, dirubah dengan tangan. Tidak punya, dengan lisan. Oi, sama neku. Itu adalah haram. Dia tahu ilmunya. Tidak mampu. Kenapa dia tidak mampu? Dia bukan penguasa. Tidak punya kekuasaan. Ilmunya juga, dia tidak tahu dalilnya. Maka apa yang dilakukan? Benci dengan kemungkaran tersebut. Jangan malah ikut nonton. Apa kuit? Atau malah ikut-ikutan. Ya? Malah ikut-ikutan. Di mana tak kemungkarannya? Musik. Oh, itu kan baik. Olahraga. Apakah tidak bisa olahraga tanpa musik? Sangat bisa. Nah, bahkan ada saya lihat itu perlombaannya. Orang dengan bangga, ya, anaknya juara 1 lomba begituan. Bangga sekali. Kemudian mendoakan jadi soleha, jadi soleh. Solehanya di mana, bro? Kapan orang tersebut mendiamkan itu seolah-olah mengaminkan? Semuanya dianggap sama. Sama dengan kaum Yahudi. Sebagian mereka melanggar perjanjian. Tapi yang lain tidak dapat bilang, sadar kok kawan. Ya, tidak boleh melanggar perjanjian. Kita sudah berjanji. Tidak ada. Nah, biarkan. Ya, maka dihukumi sama. Ya. Nah, wa minha anna min ahlil kitabi man lam yamudhu kitab Allahi wara'a zuhuri bal amana bihi. Dari dua ayat tersebut juga menunjukkan walaupun kebanyakan dari kaum Yahudi dari Bani Israel tersebut mereka melanggar perjanjian, menolak apa yang terdapat dalam kitab Taurat, tapi ada sebagian kecil dari mereka yang tidak melanggar perjanjian. Justru berpegang teguh dan mengamalkan isi Taurat. Seperti siapa?
seperti Abdullah bin Salam. Ya. Abdullah bin Salam itu hafal kitab Taurat. Hafal isinya. Dalam Taurat disebutkan ciri-ciri Nabi terakhir. Di mana dia tinggal, siapa teman-temannya, ya, apa tanda-tandanya disebutkan dalam Taurat. Nah, hafal dia. Alimnya kaum Yahudi. Maka sebelum Nabi Muhammad itu menjadi nabi, beliau sudah ada di kota Yasrib, kota Madinah, menunggu kedatangannya. Ya, sebab beliau kan tinggal di wilayah yang banyak pohon kurmanya. Yasrib. Kita tunggu-tunggu. Begitu Nabi hijrah ke kota Yasrib, sudah langsung datangi. Sebab sesuai dengan kitab Taurat. Diceritakan demikian dalam kitab Taurat. Ya. Orang yang betul-betul konsekuen, ya, komitmen dengan kitab Taurat, dia akan lihat fakta tersebut ada. Sesuai dengan kitab Taurat. Abdullah bin Salam ini tidak main-main, pendeta Yahudi. Hafal kitab Taurat. Iya, makanya didatangi. Ditanyalah Rasulullah dengan 3 pertanyaan. Yang 3 pertanyaan ini, itu hanya Nabi yang tahu. Nabi asli. Kalau bukan Nabi, tidak tahu. Nah tahu aja, tapi ya lambat-lambat Nabi bilang, sok tak. Ya. Kalau Nabi asli, tak tahu yang 3 pertanyaan. Jawabannya maksudnya. Ya. Itu disebutkan dalam Taurat. Dan ternyata ditanya 3 pertanyaan, Nabi jawab dengan benar. Konsekuensinya apa? Anda beriman dengan Taurat, fakta dalam Taurat benar, datang Nabi terakhir, Anda wajib beriman kepada Nabi terakhir. Itu konsekuensi. Ya. Nah, paham maksudnya? Sebagai pendekatan. Ada yang mungkin dari kafir, ya, masuk Islam 2 kalimat syahadat baca. Ya. Nah, sudah masuk Islam, mandi, kalau perlu disunat, sunat. Apakah cuma seperti itu? Tidak. Konsekuensinya amalkan 2 kalimat syahadat. Amalkan rukun Islam. Tidak hanya sekedar masuk, dapat ijazah, telah masuk Islam aku. Ada konsekuensinya jemaah sekalian. Ya. Nah, sama dengan itu. Sudah ada kitab Taurat diberitakan, ada konsekuensinya, tidak main-main. Abdullah bin Salam termasuk di antara sekian dari sedikit orang yang beriman kepada Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kitab Taurat. Dari golongan Nasrani, ya Bani Israel dari golongan Nasrani ada juga, yaitu Raja Najasyi. Ya, Raja Najasyi. Ya. Beliau Nasrani, raja dari kalangan Nasrani. Beliau beriman sesuai dengan apa yang terdapat dalam kitab Injil. Kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil itu dengan rentang menyebutkan, ya, menceritakan dengan jelas apa dan bagaimana Nabi yang terakhir, apa yang diajarkan, di mana dia tinggal, siapa teman-temannya dan seterusnya. Iya, orang yang hafal kedua kitab tersebut pasti tahu. Nah, makanya Raja Najasyi beriman kepada Rasulullah. Ketika beliau wafat, ya, beliau wafat di negerinya. Di negerinya ada Muslim enggak? Ada Muslim tidak? Tidak ada. Makanya Nabi melakukan sholat gaib untuk Najasyi. Kenapa? Beliau Muslim yang wafat di negeri kafir. Tidak ada yang mensolatinya. Makanya beliau menegakkan sholatul gaib. Paham maksudnya? Paham ya? Ya. Antum sendiri yang kaitkan nanti dengan apa yang bisa dikaitkan. Pokoknya asal bisa tak kait begini kait. Ya. Nah. Adapun kaum muslimin yang hidup di tengah kaum muslimin, banyak yang sholati, ngapain sholat gaib? Toh disolati. Antum tinggal doakan. Doakan, Allahumma ghafirlahu warhamhu wa'fu anhu. Jangan mau kesembaran kirim-kirim. Nah.
Nah, doakan. Kenapa demikian? Seandainya sholat gaib itu setiap kali ada yang penting-penting wafat, lah sholat gaib. Nabi ketika Hamzah bin Abdul Muttalib wafat tidak sholat gaib. Ya. Ketika dalam peperangan, kan peperangan itu dua sebenarnya. Ya. Ada yang disertai, ada yang Nabi ikut, ada yang Nabi tidak ikut. Ketika Nabi tidak ikut, ya, ternyata sahabat Fulan bin Fulan wafat di sana. Nabi di Madinah. Apakah Nabi sholat gaib? Tidaklah. Di sana sudah disolati. Ente mau sholat gaib di sini kenapa? Nah, ini yang benar. Sebab banyak tanya sama saya. Ya, banyak tanya sama saya. Begini. Berapa grup itu? Ya. Nah, maka yang benar, kalau dia disolati oleh kaum muslimin, Anda tidak perlu sholat gaib. Kecuali kalau Anda ketinggalan. Ya. Naam. Pikuk kencing lama sekali kencing, orang sudah selesai sholat, diangkat jenazahnya, gimana Mi? Sholat gaib bawa sendirian. Nah, yang penting sudah disolati. Ya. Nah, jadi tidak asal-asal sholat gaib dan seterusnya. Masya Allah. Belajar dengan baik jemaah sekalian. Yang berikutnya, Anda man nabathal ahda min hadhil ummah faqad ittaqaba mahdhurain. Ingat, pelajaran penting dari dua ayat tersebut. Siapa saja yang melanggar perjanjian dari umat ini, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi, melanggar perjanjian. Siapa saja dari umat ini melanggar perjanjian, telah terjatuh ke dalam dua jenis pelanggaran. Dan pelanggaran itu maksudnya dosa. Pelanggaran yang pertama, ahaduhuma an-nifaq, munafik. Paham maksudnya munafik? Munafik amali. Apa itu? Seperti disebutkan dalam haditsnya Abu Hurairah. Ayatul munafiki salas, idza haddasa kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia bicara, bohong. Ya. Setiap bicara bohong. Sama Ji, setiap memposting bohong isinya. Ya. Hati-hati. Yang ini kawan-kawan kita setiap posting bohong semua. Ya, tidak ada benarnya. Nah, sama aja setiap bicara dia bohong. Tanda-tanda munafik. Dia berjanji, ingkari. Sama kaum Yahudi. Nah, ini pelanggaran pertama, terjatuh ke dalam hal munafik. Yang kedua adalah musyabahatul Yahud. Ya. Siapa saja dari kalangan umat ini yang sudah berjanji, ya, selain dia terjatuh ke dalam dosa munafik, dia juga telah menyerupai kaum Yahudi. Menyerupai kaum Yahudi, menyerupai non-muslim, menyerupai orang kafir. Nah, sementara Nabi itu mewanti-wanti dengan tegas untuk tidak tasyabbuh, latah menyerupai mereka. Hampir semua lini Nabi peringatkan. Bukan cuma masalah ibadah. Jangan kalian latah dengan non-muslim. Jangan. Bukan cuma masalah ibadah. Kalau masalah ibadah kita tahu. Ya. Puasa saja Nabi suruh kita makan sahur. Sebab kaum Yahudi tidak makan sahur. Ya. Nah, itu masalah ibadah. Yang bukan ibadah juga Nabi wanti-wanti. Apa contohnya? Khaliful Yahud, khaliful musyrikin, khaliful majus. Berbedalah kalian dengan kaum Yahudi, berbedalah kalian dengan kaum majusi, berbeda dengan kaum musyrikin. Apa? A'ful liha wa qasus syarib. Biarkan jenggotmu tumbuh bagi yang memang bisa ditumbuh jenggotnya. Dan cukur kumismu. Ini masalah ibadah atau duniawi? Hah? Masalah kumis dengan jenggot itu masalah ibadah atau masalah apa? Bukan ibadah. Iya kan? Nah, bukan ibadah. Tapi sampai-sampai Nabi peringatkan untuk persoalan seperti itu saja. Jangan kau ikut-ikutan dengan kaum Yahudi. Jangan kau ikut-ikutan dengan orang kafir. Apa banyak kalau kumis? Ya? Kan terserah kita dong. Mau kumisnya
dikasih naik ke atas, kemudian apa karena seterusnya. Kumis-kumis kita, jenggot-jenggot kita. Bukan ibadah. Ya kan? Bukan sholat, bukan puasa, bukan. Tapi yang bukan ibadah saja Nabi ingatkan. Jangan modelmu seperti mereka. Nah, apalagi kalau urusan yang besar. Perjanjian. Ya, jangan kau seperti mereka yang suka melanggar perjanjian. Nah, makanya nanti diingatkan kepada ikhwan-ikhwan yang sudah banyak berjanji di sini. Ya, ada yang berjanji sama saya siap khutbah Jumat. Ya, ada yang berjanji apa itu? Pergi melamar. Enggak tahu janjimu, janji siswa, janji apa itu? Jangan kau ikut-ikutan sama kaum Yahudi. Ya, sudah berjanji melanggar. Ya, ada juga sudah berjanji sama istrinya, kaulah satu-satunya saat ini. Berjanji gare, awas kau melanggar perjanjian. Ya, mungkin istrimu yang tanya, jangan melanggar perjanjian seperti kaum Yahudi. Ya. Nah, kemudian anna risalatan Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqun liqaulihi ta'ala min indillah. Risalah kenabian Muhammad itu hak, benar, bukan mengada-ada. Sebab Allah sebutkan walamma ja'ahum rasulun min indillah, dari sisi Allah. Allah yang mengutusnya. Ya. Kemudian anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad akhbarat bihi al-kutub as-sabiqah liqaulihi ta'ala musaddiqun lima ma'ahum. Bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sudah diberitakan dan disebutkan di kitab-kitab sebelumnya. Baik itu kitab Taurat maupun kitab Injil. Sudah disebutkan dalam kitab-kitab tersebut. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tadi. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'hum. Membenarkan apa yang ada pada mereka dari kitab-kitab mereka. Nah, jadi kalau betul-betul itu adalah kitab yang original dari perjanjian lama alias kitab Taurat maupun perjanjian baru, iya, dari kitabul Injil, tidak ada yang dimodifikasi, tidak ada dirubah, pasti ada nama Muhammad disebut di situ. Ya. Atau ada nama Ahmad disebut di situ. Kenapa? Sebab Nabi Isa sendiri yang bilang seperti itu. Ya. Yesus Kristus sendiri yang bilang seperti itu. Ya. Ada disebutkan dalam Al-Quran. Wa idh qala Isa bin Maryam, inni ya bani Israel, inni rasulullah ilaikum musaddiqul lima baina yadayhi minat tawrati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa sendiri yang sebutkan itu. Iya. Saya sekaligus membawa berita gembira bahwa akan ada nanti nabi namanya Ahmad. Nabi Isa sendiri yang ngomong seperti itu. Ada disebutkan dalam Al-Quran. Nah, kalau disebutkan dalam Al-Quran, 100% kita mesti yakin Al-Quran tidak bisa dirubah. Jangankan dirubah hurufnya, harakatnya ngerubah, ditahu. Salah. Ya. Nah, kemudian wa minha anna risalatan nabi sallallahu alaihi wasallam tuqarriru ma sabaqa min risalatir rusul. Risalah kenabian yang dibawa oleh Rasulullah itu membenarkan risalah kenabian rasul sebelumnya. Paham maksudnya? Ya. Artinya tidak ada yang kontradiksi antara ajaran Rasulullah Muhammad dengan ajarannya Nabi Isa, dengan ajarannya Nabi Musa, dan semua rasul yang lain sampai kepada Nabi Nuh, tidak ada yang kontradiksi. Iya. Makanya kata Nabi SAW, al-anbiya dinuhum wahid. Semua nabi agamanya satu. Apa itu? Anta'bunallah wa la tusyriku billahi syai'a. Semuanya mengajak hanya beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Agamanya satu. Yang bedakan apa? Yang bedakan apa? Syariatnya beda. Ya, syariat ibadahnya beda. Kita sholat
5 waktu. Ya, mungkin umat lain ada 10 waktu, ada 50 waktu. Iya. Kita puasa bulan Ramadan. Iya. Apakah umat sebelumnya juga puasa? Puasa, syariatnya beda. Kita puasa dari makan, minum, dan berhubungan suami istri. Iya. Kalau syariatnya Maryam, iya, beliau puasa dengan tidak bicara. Itu syariatnya mereka. Yang bedakan syariat, tapi ajarannya sama. Semuanya mengajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Jadi tidak ada kontradiksi itu, ya. Antara ajaran Nabi Isa dengan ajaran Nabi Musa dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti terjadi kontradiksi ketika ada manusia yang mengangkat Nabi itu sebagai Tuhan. Di situ kontradiksi, Mi. Ya. Nah, ketika ada yang diangkat diri Tuhan, wah, maksud Sami itu. Ya. Kalau sepakat kita Rasul, tidak ada masalah. Ya. Tapi begitu diangkat jadi Tuhan, pusing maki. Sebelum jadi Tuhan, dia apa? Dan siapa yang angkat? Ya kan begitu. Terserah nanti kau jawab dengan apa. Nah, wa minha annal Qur'ana kalamullah li'anna Allah adhafahu ilaihi fi qawlihi ta'ala kitab Allah. Yang namanya Al-Quran itu kalamullah. Allah sandarkan kepada beliau, kepada Allah. Kitabullah. Nah, dan Al-Quran itu adalah kalam. Kalam itu sifat, ya, bukan makhluk. Nah, bukan makhluk. Salah satu di antara sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa minha, di antaranya syiddatu karahiyatil yahudi lil Qur'an wastihanatihim bihi haitsu nabaduhu ala zuhurihim. Lihat ini. Betapa besar kebencian kaum Yahudi terhadap Al-Qur'an. Dan bagaimana mereka menghinakan Al-Qur'an. Nabaduhu ala zuhurihim. Mereka buang di belakang punggung mereka. Kebencian kaum Yahudi terhadap Al-Quran dan penghinaan mereka terhadap Al-Quran. Nah, sebab mengganti kitab Taurat mereka. Kalau tidak main-main dalam kitab Taurat juga disebutkan akan ada juga namanya Al-Quran. Jadi kalau tidak dikasih begitu, ya mereka betul-betul merasa rugi. Nah, kaum Yahudi sangat benci dengan Al-Quran. Dan mereka juga sangat benci dengan yang membawa Al-Quran. Dan mereka juga sangat benci dengan siapapun yang mengamalkan Al-Quran. Maka waspadalah jemaah sekalian, ya, terhadap kejelekan daripada kaum Yahudi. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita sebutkan dari 2 ayat 100 sampai 101 di kesempatan ini. Yang benar hanya datang dari sisi Allah, yang salah dari sisi kami. Saya tutup subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.